Yuk, yuk gabung lagi di live Instagram @cnnindonesia.tv. Tadi aku sempet WhatsAppan dengan Keiko Georgia Zevanya Huta Galung yang notabene akan menjadi narsum kita pada malam hari ini. Dan ternyata dia sudah bergabung. Oke, senang banget. Tadi aku udah bilang ya sama para pemirsa live Instagram yang pertama tadi gitu. Selamat malam Keiko. Keiko bisa dengar Hai, suara. Hai, Keiko bisa dengar suara aku ya? hai Kak. Hai. Iya, Oke, rada delay dikit gak apa-apa deh. Keiko apa halo. kabar? Baik, puji Tuhan. Kakak gimana kabarnya? Baik-baik aja, alhamdulillah. Semuanya di sini insya Allah baik-baik aja dan tidak kekurangan. Keiko juga kita harapkan agar sehat-sehat selalu ya. Iya, Nah, sekarang lagi pada sibuk apa nih? kalau aku sih sibuknya cuman ini aja ya, latihan setiap hari. Hmm, latihannya Cuman apa aja sih latihan kalau boleh aja. tahu seminggu berapa kali sih? Aku tuh latihan seminggu dari Senin sampai Sabtu. Dari Mm-mm, Senin sampai Sabtu. mm-mm. Di hari Rabunya ada off sama Sabtu off sebenarnya. Cuman baru off-nya tuh minggu lalu gitu. Jadi selama beberapa Oke. bulan ini latihannya dari Senin sampai Sabtu. Mm-mm. Kalau boleh tahu dalam satu hari tuh sebenarnya latihan seorang Keiko Georgia itu berapa jam sih dan apa aja sih menu latihannya? Sebenarnya latihan aku itu sama aja sama teman-teman aku yang lain. Kebetulan kan aku di dalam tim Platdan nih yang daerah. Mm-mm, Jadi mm-mm. latihannya sama aja, porsinya semua sama aja. Paling 1,5 jam sampai 2 jam lah. Itu Hmm. apa ya kayak aku nggak tahu makanya kayak bedanya itu kayak semacam Oh, menu latihan seorang karateka dengan mungkin menu latihan seorang atlet taekwondo atau atlet bela diri lainnya tuh kayak apa aja sih bedanya? jadi kalau kalau Keiko latihannya itu hari Senin tuh programnya untuk fisik. Mm-mm. Fisik tuh kayak strength conditioning, power, agility gitu-gitu. Kalau misalnya Mm-mm. hari Selasa tuh ke teknik gitu Kak. Jadi selang-seling gitu antara fisik dan teknik. Kalau teknik baru yang teknik Oke. karatenya gitu. Mm-mm. Setelahnya dalam satu hari itu istirahat aja atau gimana tuh? Setelahnya tergantung atlet masing-masing sih. Kalau aku misalnya sebelum apa sesudah latihan waktu 2 minggu Mm-mm. yang lalu aku sempat ada clothing, tau nggak clothing yang di No, YouTube adalah yang enlighten. untuk kayak yang untuk kayak olahraga ngebentuk badan gitu, latihan ngebentuk badan. Hmm. Kalau aku tambahannya itu Oke. gitu. Menu makanannya juga pasti kan ini, maksudnya selama pandemi kayak gini, apakah menu latihan kemudian juga kayak makanan sehari-harinya gitu tuh dijaga banget juga masih di apa kayak kayak zaman sebelum pandemi gitu nggak sih? Kalau aku sebenarnya fleksibel sih Kak. Aku sama aja kayak kayak yang sebelumnya, cuman lebih Mm-mm. dijaga tuh kayak vitaminnya gitu. Kayak lebih Hmm, banyak lah minum vitaminnya, suplemennya gitu. Biar nggak oke. gampang sakit. Walaupun sebenarnya sih nggak tahu kayak kadang-kadang kayak kalau misalnya aku sih gitu sebagai sebagai yang biasa gitu kayak minum vitamin kayak sakit-sakit juga atau itu karena emang berarti kekuatan fisiknya tidak seperti Keiko yang rajin olahraga Ya, seperti itu ya. iya bisa Langsung jadi. aku. Keiko, kalau boleh tahu latihannya di mana? Latihan terus jumlah orang-orang di satu tim karateka tuh berapa orang sih? Oh, kita latihannya lagi di rumah kan, Kak? Semuanya tuh di rumah. Oh, Jadi kita latihan tuh via Zoom. hmm, Jadi kita udah hampir 3 bulan mau jalan 4 bulan kita latihan via Zoom. Jadi kita udah oke. dikasih programnya gitu di grup, kita udah dikasih program sama pelatih dari yang setiap hari kita latihan. Jadi nanti Mm-mm. tinggal waktunya latihan, kita Zoom, terus juga dipantau sama semua pelatih gitu. Jadi tinggal ikutin Oke. program Oke, oke. Ini berarti gitu. persiapan terdekat untuk menuju ke kejuaraan apa kalau boleh tahu? Ini tuh menuju ke kejuaraan PON. Kalau aku lagi di apa persiapinnya untuk PON. PON 2020 di Papua itu ya? Iya, yang di Papua. Tapi sebelum PON itu aku
ada kejuaraan Asia sih, tingkat Asia gitu, Hmm. Kak. Itu Hmm. itu batal atau enggak dengan adanya pandemi? Kalau untuk tahun 2020 semuanya batal ya. Oke, 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 Semuanya oke. delay. Jadi diganti itu Ada berapa? 2021. Ada berapa kejuaraan yang delay yang Kalau harusnya aku yang Keiko ikutin? kejuaraan yang udah fix ini udah ada 2 yang delay. Hmm. Ada PON sama yang Asia itu. Kalau misalnya prakualifikasi Olimpiade kan aku sebenarnya rankingku tuh masih jauh gitu, Kak. Hmm, hmm, Kalau hmm, hmm. untuk di Olimpiade. Jadi ya ada beberapa prakualifikasi sih yang sebenarnya ketunda juga. Oke. Kalau misalnya untuk Olimpiade, aku mungkin bisa diajarin dikit ya soal kualifikasi pra Olimpiade. Hmm. Kalau misalnya tahun ini nggak bisa atau belum naik ke standarnya gitu, belum ada di standar tersebut. Hmm. Kalau untuk Olimpiade selanjutnya masih bisa dong? Apa tergantung umurnya juga? Oh bisa Kak, kalau Olimpiade selanjutnya. Sebenarnya kalau Olimpiade itu setahu aku ya, Mm-mm. nggak apa, nggak terbatas dengan umur, kecuali PON Nice. gitu. Oke. Oh, kalau PON ada batas minimal Kalau umurnya PON berapa? tuh ada batasan Maksimal, usia, sorry. Maksimal? usianya 26 deh kalau nggak salah. Untuk yang kumite ya, yang untuk fight-nya. Kalau Mm-mm. misalnya yang untuk kata keindahan gitu, keindahan gerakan itu Mm-mm. sekitar 30 tuh masih bisa deh. Kalau nggak salah Oh, ya oke, Kak. oke. Oke, ha. Hmm. Keiko berarti komite kan? Aku kumite. Heeh. Berapa kilo kalau boleh tahu komite berapa kilo kan Aku suka ada. main di aku main di kelas minus 68. Oke, sip. Berarti ini PON 2020 tinggal menghitung beberapa bulan nih berarti ya. Udah ada ini, Hampir hampir 1 tahun sih Kak. 1 tahun ya. Kayaknya nggak sampai satu Mm-mm. tahun deh. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, Hmm. udah ada jadwal belum akan latihan bareng kapan? Latihan yang tidak disertai Zoom. Kalau jadwal masih belum tahu, masih belum Hmm, fix gitu kapannya. Karena kan juga oke. lagi apa, meskipun udah dibuka tempat-tempat untuk apa berolahraga, cuman kan itu kan pasti padat aja gitu kan Kak. Hmm, Pasti kan hmm, padat hmm. sama orang. Jadi ya masih cari aman sih. Jadi belum tahu juga kapan bakalan selesai di Zoom-nya. Oke. Tapi so far kalau Gitu. latihan sama Zoom, Keiko ngerasanya gimana? Cukup atau Kalau kurang kalau nendang? kalau Keiko pribadi karena ya dari dulu latihannya tuh udah langsung tatap muka jadi pas di Zoom tuh kayak rada apa ya rada aneh gitu sih. Jadi kita udah Hmm. ngelakuin maksimal nih, cuman kan kita kan nggak tahu ya, nggak tahu kita udah bener atau enggak gitu Hmm. dan pelatih kan juga juga apa juga terbatas gitu ngasih tahu kitanya kan. Mm-mm. Jadi kan dia Nggak juga bisa. nggak begitu jeli gitu. Oh, sayang banget ya. Heeh. Oke, Iya. kalau ada ini nggak sih misalnya kayak semacam penilaian yang harus teman-teman karateka ini isi gitu di akhir bulan atau apa gitu? Apa gimana Penilaian gitu yang misalnya untuk yang mengontrol untuk kayak oh, ada kok ada? kayak kuesioner gitu, heeh, Oh, boleh dijelasin nggak Kak? Apa efektif. sih apa aja yang diisi di situ? Isi kuesionernya. Mm-mm. Ya, jadi kalau isi kuesioner itu kemarin menurut kita tuh efektif nggak sih latihan seperti ini gitu. Hmm, Paling kayak mm-mm. gitu-gitu aja sih Kak. Terus pada bilang nggak Keefektifan. efektif ya? Terus ya kalau aku sih nggak efektif. Iya, Mungkin ya nggak teman-temanku apa-apa lah. merasakan hal yang sama ya. Soalnya ini kan semacam kalau olahraga kayaknya lewat Zoom kurang efektif ya. Kayak misalnya aku nih gitu olahraga lewat yoga aja kurang Iya, kurang nendang. Yoga bukan iya itu olahraga kan ya. kurang kurang detail lah Kak. Kurang detail betul. Tapi latihan beban masih Heeh. sendiri ya, kayak latihan fisik sendiri. Terus apa ya, kayak semacam lari, latihan buat stamina-nya gitu masih terus dilakukan ya setiap hari ya. Masih masih terus dilakukan setiap hari kok kita latihan. Oke. Kalau dari Forky gimana, Keiko? Ada Forky, maksudnya kayak ada perwakilan dari Forky yang kontak sama teman-teman atlet semuanya gitu untuk memantau bagaimana perkembangan sehari-harinya. Forky, aku kan Forky DKI nih Kak. Forky DKI Kalau gimana? Forky itu beda lagi Kak. Jadi kalau misalnya Forky itu dia yang kayak se-Indonesia gitu. Kalau Forky DKI Mm-mm. yang khusus daerah Jakarta. Selalu dipantau Mm-mm. sih Kak. Jadi Hmm. pelatih-pelatih juga setiap kita latihan tuh ada sesi yang kita di record.
Jadi sebagai bukti kalau Mm-mm. emang kita tuh beneran menjalankan tugas gitu. Dan selalu Oke. dipantau sih sama pihak Forky DKI. Mm-mm. Keluarga gimana Keiko? Berarti kan yang jadi Keluarga, eh, yang ngontrol Keiko atau yang kayak yang mantau bagaimana perkembangan Keiko sehari-harinya kan berarti keluarga nih karena kita semuanya kan di rumah. mm-mm, Itu gimana mereka mm-mm. tanggapannya? Kalau keluarga aku sih ya selalu ngedukung ya. Jadi kalau misalnya aku latihan tuh kan aku kan butuh apa ya? Butuh kayak sparring partner gitu. Hmm. Jadi aku mau nggak mau minta tolong ke keluarga, entah ke kakak ipar, ke mama, ke papa, ke abang gitu. Hmm. Tolongin dong, gini gini gini. Meskipun dia cuma jadi samsak berdiri doang, tapi kan seenggaknya apa? Seenggaknya biar kita juga nggak lupa-lupa banget lah ya. Soalnya kan beda Mm-mm. kak kalau misalnya kita nonjok nggak ada apa? Gak ada Nggak ada sesuatu yang mau samsaknya di ditonjok. depan. Beda rasanya. Jadi aku Ya minta namanya juga tolong. pertarungan ya. Oke, oke. Iya. Soalnya aku to be honest kayak ngelihat misalnya ngelihat teman-teman yang karateka ini kan latihannya sampai bisa ke taraf itu kan berat banget ya. Ini aku juga kayak penasaran selama masa pandemi, selama Zoom ini gimana sih menanganinya gitu latihan yang harusnya biasanya ketemu orang, sekarang nggak bisa ketemu orang gitu suka ya hebat lah pokoknya. Juga Ke teman-teman sesama karateka pada ini dong, kangen dong. Udah lama nggak ketemu. kangen lah kak, udah lama gak ketemu yang biasa kita setiap hari ketemu kan. Cuman ya namanya tim ya saling menguatkan aja sih. Ada atlet di luar DKI yang Keiko pengen ketemu nggak atau kangen yang maksudnya yang dulu pernah ketemu di sebuah komite gitu atau kejuaraan yang Oh, sekarang corona nggak bisa ketemu. banyak kak teman-teman pelatnasku, teman-teman Hmm. yang di Nanti berarti timnas. di Tinas, nanti di PON berarti Hmm. akan ketemu ya. Ada ini nggak seseorang yang pengen banget ditemui dalam komite tersebut gitu? Apa kayak bertarung dengan gitu sih? Ada nggak? Enggak sih, nggak ada. Nanti kalau ketemu Hmm. kabarin ya biar bisa kita beritain ya. Iya. Oke, Keiko kalau misalnya lagi kayak gini nih, pandemi, terus selain latihan Hmm. karate, ada hobi lain gak sih? Kegiatan lain gitu yang, Aduh, Keiko tuh kegiatannya masak sih. Jadi widih, awal-awal ini tuh kan sebelumnya kan Keiko nggak pernah masak tuh, nggak pernah, mm-mm, ya nggak pernah lah pokoknya di dapur gitu. Jadi pas pas lagi corona gini, yang apalagi awal-awal kan, Keiko juga susah banget mau keluar tuh nggak boleh. Dia emang nggak bisa mm-mm, juga kan keluar, nggak boleh sama papa gitu. Jadi ya bosen juga lama-lama kalau nonton YouTube, Netflix, nonton Instagram tuh bosen juga kan, lama mata capek gitu. Jadinya ya mm-mm. udah deh coba-coba gitu kan. Lihat-lihat juga sih di YouTube masak ini gimana, masak itu gimana, eksperimen sendiri Oh, nggak biar ada apa-apa lah. kegiatan aja. Heeh. Apa masakan andalannya sekarang? Aku lagi suka banget bikin kayak beef teriyaki gitu, gyudon Ih, gyudon gitu. nggak mau Terus buka ini, nggak mau mentai. salmon apa? Salmon Salmon yang mentai. salmon rice, ya gitu-gitu kak. Sebenarnya aku pengen banget buka-buka kayak gitu, tapi cuman karena aku anaknya ini banget kak, aku suka banget sama asin. Jadi setiap aku Heeh. masak, itu kadar kadar keasinan aku sama orang-orang yang di rumah tuh kayak beda gitu. Ngerti gak? Jadi kalau menurut aku itu rasanya udah pas, tapi kalau orang rumah Eh, tuh ngerasanya itu keasinan. keasinan gitu. Jadi aku kayak mau mau jualan juga, ah nggak usah deh nanti keasinan gitu. Kalau Jadi ya udah makan untuk sendiri aja. untuk sendiri, oh nggak apa-apa kan, eee, selera orang beda-beda ya. Jadi kalau misalnya Iya, Keiko sukanya asin, banyak orang di luar sana yang juga sukanya asin, jadi pasti pangsa pasarnya nanti ada kok, yang akan beli pasti ada kok. Sekali iya lagi sih. kabarin ya kalau buka line bisnis buat makanan nanti bisa bisa aku pesen Barter. maksudnya. Oke. Oke, itu masak ya, masak, kemudian juga karate. Kalau olahraganya selain olahraga fisik buat karate, ada lagi nggak olahraga yang Keiko pengen gitu, pengen tekunin atau pengen laksanakan? Sebenarnya yang pengen aku tekunin ada kak. Aku tuh pengen banget coba kayak judo gitu. Judo? Jadi kan itu kan beda kan nama karate. Ya semacam itu loh. Heeh. Kalau karate kan dia kan apa sih?
serangan gitu kan, pukulan. Kalau Mm-mm. judo kan dia lebih kayak yang Defense. kayak underground gitu kan, yang di bawah gitu, yang kayak Oke. piting-pitingan gitu. Pengen coba sebenarnya. Nih, kenapa bela diri Keiko? From the beginning gitu, kenapa pilih bela diri? Ya karena itu berkesinambungan aja sama sama karateku. Jadi kan kalau karate itu kan juga ada yang teknik-teknik yang kita harus ngebanting lawan kan Kak. Mm-mm. Dan itu sangat Oke. menguntungkan sekali. Poinnya itu 3. Sama kayak kita masukin poin di untuk Karate. apa kaki, Oke. untuk serangan kaki. Jadi menurutku itu ya karena itu klop aja gitu loh. Jadi kan Sama-sama lumayan kalau seperti kita tahu karate. teknik-teknik, kita tahu teknik yang judo Mm-mm. mungkin kita bisa lebih gampang gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya dari awal, kenapa pilih karate? Kenapa pilih bela diri sebagai apa ya Karate kah? cabang olahraga yang ingin Keiko tekunin? Mm-mm. Jadi tanteku tuh dulu juga atlet, atlet Hmm. karate. Mm-mm. Jadi tante tuh emang udah atlet karate, dia udah timnas juga, tim nasional. Terus abangku tuh dulu juga tim nasional juga, sama-sama mereka berdua tuh udah peraih medali pon lah, juara pon lah, Oke. gitu. So it's in your Jadi emang blood udah, ya. ya jadi udah dari kecil tuh emang apa dikenalkannya tuh dengan olahraga itu. Aku Mm-mm. taunya tuh olahraga itu, Oke. gitu. Mama nggak Terus ini, akunya juga Mama interested. interested. Maksudnya, Mama Mana-mana. nggak khawatir gitu kok? Nggak, misalnya kayak kayak aku dulu, langsung cerita dulu aku. Gue kayak kalau pengen pengen belajar bela diri terus tapi takut gitu. Nanti mukanya bengep, nanti mukanya rusak gitu kan perempuan apa gitu-gitu nggak ada ketakutan. Atau pernah bengep, pernah luka Kalau nggak? mamaku, oh pernah kak, aku tuh kan sering banget nih mimisan. Mm-mm. Aku gampang banget mimisan. Jadi kalau misalnya dulu aku ketonjok dikit yang rada kenceng, itu pasti aku mimisan Mm-mm. gitu. Jadi ya awal-awal sih mama kayak gak usah karate lah gini, disuruh balet lah, disuruh apa. Cuman ya karena akunya mau, ya Mm. udah jadi ya udah dijalanin aja. Itu yang sempat Gitu. cedera apa low back spine, Iya, low back pain. Aku low pernah back pain. kak, jadi karena Mm-mm. karena apa? Karena overtraining ya. Mm-mm. Jadi waktu itu tuh ada event pertandingan yang ini kan persiapannya kan lama tuh Kak, kayak Mm-mm. berbulan-bulan. Nah, Mm-mm. abis persiapan itu lanjut lagi persiapan ke pertandingan berikutnya. Jadi jeda untuk istirahatnya tuh dikit. Nah, makanya di Mm. situ kena kena apa? Kena low back pain itu. Karena Oke. overtraining. Itu lumayan parah sih. Aku tuh sampai apa ya? Sampai pakai celana itu susah gitu kan. Yang Ini aku lagi jalan tuh mijit-mijit sakit punggung banget. nih. Bener-bener itu sakit banget. Dan Oke. itu cederaku yang paling terparah sampai dengan saat ini. Pengobatannya terapinya gimana tuh? Terapinya aduh aku lupa lagi waktu itu nama terapinya apa. Tapi yang bikin aku jadi jauh lebih mending waktu itu aku kayak semacam dipijit gitu sih. Diurut ya. Apa ya namanya diurut gitulah. Oke, Yang tapi emang khusus untuk apa tulang gitu. mm-mm. Nah, kalau misalnya apa namanya dari pelatihnya sendiri itu Hmm. waktu itu berarti Keiko nggak latihan sama nggak ikut kejuaraan ya yang aku tahu ya. Maksudnya ada kejuaraan yang tadinya Keiko pengen ikut terus gak jadi gara-gara cedera itu. Oh kalau itu enggak, itu kebetulan aku lagi persiapan untuk ke kejuaraan dunia waktu itu tahun Hmm, 2015. mm-mm. Jadi waktu persiapan itu, nah di situ aku kena cedera itu. Oke, Tapi untungnya sebelum ke kejuaraannya aku udah apa? Udah sembuh. Jadi mm-mm. tetap bisa ikut pertandingannya gitu. Oke. Oke, Hmm. Keiko berarti sekarang fokusnya adalah menuju PON 2021 ya di Iya, Papua ya. fokusnya banget. Ya, yang paling Oke. fix. Heeh. Ada berapa karateka dari DKI yang akan berangkat ke sana? Karateka sih kurang lebih tuh 20-an ya. Hmm. 20 atlet. Oke. 20. Itu yang akan diberangkatkan, yang tanding ada sortir lagi nggak berapa? Nggak ada, Kak. Itu udah fix. Semuanya. Orang-orang udah fix. Oke, aduh good luck ya. Nanti Hmm. apa namanya, ketika corona ini sudah selesai dan teman-teman dari jurnalis ini pasti akan meliput ke sana, kita akan ketemu lagi Iya. ya Keiko ya. Keiko, Iya. kalian Ya. nanya nih tentang menurut Keiko sendiri terakhir nih ya, masa depan Mm-mm. karate di Indonesia kalau Keiko lihat kayak gimana?
Masa depan karate. Eh, masa depannya gimana ya? Atau oke, Keiko ada pesan Masa nggak depannya kira-kira sih, buat temen? Oke, oke, lanjut lanjut. Gila dikit. masa depannya sih kita bisa sih sebenarnya menyeimbangi karateka lain gitu. Apa yang perlu diperbaiki lagi kalau menurut Keiko? Yang perlu diperbaiki itu sebenarnya dari individu atletnya aja sih Kak. Hmm, Kita harus apa contohnya. ya? Harus menaikkan kualitas kita sendiri Hmm, gitu. Jadi semua kalau balik ke soal diri kita masing-masing. Kalau misalnya oke. kita udah punya kualitas dan kualitas kita baik, bagus, pasti prestasi itu bakalan ngikut Kak. Hmm, kalau Ya kalau kan? ada betul, betul. Kalau ada pesan nggak sih Keiko buat teman-teman yang saat ini masih katakanlah belum baru akan tertarik gitu untuk mendalami karate, Keiko punya pesan penyemangat nggak buat teman-teman ini? Lagi masa coba-coba kali ya, lagi merintis, Mm-mm. lagi Merintis, asik, merintis. Kalau merintis. dari aku terus apa? Terus aja berjuang, terus aja apa? Bekerja keras, berusaha. Karena aku sebelum ada di jadi menang-menang gini, aku juga banyak banget Kak kegagalan yang udah apa? Yang udah aku laluin gitu. Nggak semena-mena langsung menang gitu. Mm-mm. Jadi tetap aja tekun. Tetap tekun dan berdoa. Itu aja sih Kak. Itu Oke. kuncinya. Mhm. Apakah karate akan menjadi your future atau ada lagi cita-cita yang masih ingin Keiko kejar? Sejauh ini karate masa depan aku. Kalau nanti aku lepas dari karate, eh, paling aku bakalan jadi ya pegawai aja lah. Oh, Bakal ya kerja tapi di kantoran aja. Gitu. oke, tapi karate tetap Atau buka akan menjadi bisnis. jalan hidup ya. Asik. Kayak Naruto nih jalan hidup. Ya, karena Oke, Keiko, udah kepalang tanggung Kak. udah berapa berarti dari umur berapa Keiko mendalami karate? Aku tuh karate dari umur 5 tahun. 5 tahun. Berarti sampai Hmm, dengan saat ini udah berapa tahun berarti? udah hampir 16 tahun. 16 tahun. Dan gak ada bosennya Hmm. ya? Kalau bosen jenuh itu banyak sih Kak. Sering sih sebenarnya. Namanya pasti semua semua hal yang kita lakuin terus-menerus pasti jadi bosen gak sih? Mm-mm. Ya Nah, kan? gimana caranya? Betul. Jadi gimana Caranya caranya ya biar nggak bosan? ya pertama sih ingat ini aja, ingat apa? Ingat pengorbanan yang udah kita apa? Yang udah kita jalanin gitu kan. Sayang kalau misalnya cuman karena bosen terus berhenti gitu. Terus tujuan awalnya sih kalau tujuan aku awal tuh aku pengen banget apa kayak ngebanggain orang tua ngebanggain keluarga gitu loh Mm-mm. paling yang diinget-inget itu aja sih kak sama ya sayang lah kalau misalnya mau cuman karena bosan doang berhenti gitu udah jauh Oh, banget perjalanannya mm-mm. Iya sih. Tapi ini Mm-mm. iya, mesti yang kayak gini-gini tuh jarang kan ditemui di apa ya? Sebagai warga biasa gitu, bukan atlet yang kayak gini-gini Mm, yang bisa kita contoh dari atlet-atlet Indonesia gitu, fokus kemudian juga iya. determinasi. Terima kasih banyak Mm. Keiko ya sudah. Ini saya jadi malah belajar banyak ini dari Keiko pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Ini mungkin Iya. di usia aku kayaknya aku juga akan mencari hobi baru sih, hobi lain karena Keiko mengingatkan mungkin bela diri telat ya kayaknya telat ya. Gak telat Dia kak cari yang lain buat ya. self Nah, defense saja self defense betul. Apalagi perempuan ya, penting ya self defense itu iya ya. penting Oke, penting banget lagi deh Keiko, ini terakhir lagi deh. Terutama buat boleh ini boleh sih buat Federasi Karate Indonesia ya terutama. Ada pesan nggak Keiko buat orang-orang yang punya kebijakan di sana Eh, pesannya ya peluang aja dari sih kacamata karateka Indonesia? Hmm? buat Kenapa? ya lebih kasih peluang untuk orang-orang yang emang mereka pantas untuk mendapatkan peluang tersebut gitu. Nice, nice to hear that. Keiko nih masih ingat aja loh yang lain.
Makasih ya Keiko ya. Iya, Kak. Keiko, berhubung karena sudah jam 19 dan ini adalah Hmm, batas akhir dari dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih banget ya iya. Keiko sudah menemani Sama-sama, live Instagram Kak. CNN Indonesia TV. Kita banyak banget dapat insight. Kita Iya. semuanya berdoa agar pandemi ini selesai. Keiko dan teman-teman karateka semuanya sukses di PON 2021 yang terdekat ya Keiko ya. Amin. Mm. Amin. Dan kejuaraan lainnya ya. Dan buat teman-teman yang terinspirasi sama Keiko, nanti bisa mengikuti jejak Keiko menjadi karateka nasional seperti itu. Keiko sehat-sehat selalu ya. Nanti kita ketemu lagi dalam Iya, dialog Kakak berikutnya juga. ya. Selamat Oke. malam. Malam. Bye. Bye. Ya tadi Keiko Georgia, Zevanya Huta Galung, karateka nasional yang sharing sama kita terkait dengan bagaimana perjuangannya dia selama pandemi corona dan kejuaraan terdekat yang akan diikuti adalah PON 2021. Kita sama-sama kasih support dan juga doa ya untuk pencapaian Keiko di PON 2021 tersebut. Anyway, ini saya aku mau mengingatkan ini adalah live Instagram mingguan terakhir dari CNN Indonesia. Mulai minggu depan, jadwal kita sedikit berubah nih. Tiap hari Rabu dan Kamis, jadi 2 hari selama seminggu saja. Tiap hari Rabu di @CNN Indonesia kita akan live. Kemudian juga Kamis di @CNN Indonesia TV pukul 14 sampai 14:30 waktu Indonesia Barat. Sehat-sehat selalu, kita tetap jaga diri. Akhir kata, saya Fani Maniar. Selamat malam.